adik-adik, bertemu lagi dengan kakak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA. Apakah adik-adik pernah menonton kegiatan debat? Baik itu secara langsung maupun melalui televisi. Atau adik-adik sudah pernah mengikuti lomba debat di sekolah? Menurut adik-adik, lebih seru menonton debat atau ikut debatnya langsung nih? Tentunya masing-masing pasti memiliki tingkat keseruannya tersendiri ya. Ngomongin soal debat, hari ini kita akan membahas mengenai teks debat. Adik-adik sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan debat? Nah, debat merupakan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal yang saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing pihak. Adik-adik, dalam berdebat, masing-masing pihak nantinya diperkenankan untuk menambahkan informasi, bukti, dan data untuk mempertahankan pendapat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian debat, sekarang kita akan membahas mengenai teks debat. Apa itu teks debat? Teks debat adalah teks yang disusun berdasarkan kegiatan debat yang berlangsung. Teks debat berisi argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan yang didapatkan ketika sesi debat berakhir. Adik-adik, teks debat disusun secara sistematis berdasarkan struktur teks debat. Nah, struktur teks debat itu terdiri atas pengenalan, penyampaian argumentasi, debat, kesimpulan, dan penutup. Pertama, yaitu pengenalan. Pada bagian pengenalan, moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan pihak atau tim yang akan berdebat. Kedua, yaitu penyampaian argumentasi. Penyampaian argumentasi disampaikan oleh pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral. Ketiga, yaitu debat. Pada bagian ini, pihak afirmasi dan pihak oposisi saling memberikan sanggahan lalu ditengahi oleh pihak netral. Jika pihak netral tidak ada, maka boleh ditengahi oleh moderator selaku pemimpin acara debat. Nah, adik-adik, bagian ini nih yang merupakan bagian terseru dari keseluruhan acara debat. Keempat, yaitu simpulan. Pada bagian ini, pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral menyampaikan kesimpulan terkait mosi, pendapat, serta sanggahan dari tim lain. Kelima, yaitu penutup. Pada bagian ini, moderator memberikan simpulan secara keseluruhan tanpa berpihak pada pihak manapun, kemudian menutup kegiatan debat dengan salam. Nah, itu merupakan struktur dari teks debat. Debat sendiri juga memiliki ciri-ciri yang harus diketahui, yaitu yang pertama, terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Kedua, terdapat dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. Ketiga, terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Keempat, terdapat argumentasi. Kelima, terdapat pihak penengah. Adik-adik, kelima ciri tersebut harus ada ya pada setiap kegiatan debat, kecuali nomor 5. Kenapa ya nomor 5 dikecualikan? Karena pihak penengah atau pihak netral ini bersifat opsional. Nah, jadi jika adik-adik ingin mengadakan latihan debat sendiri bersama teman-teman, jangan lupakan kelima ciri ini ya. Teks debat juga terdiri dari beberapa unsur-unsur. Unsur yang pertama yaitu mosi. Mosi adalah topik atau isu yang diangkat dalam debat. Mosi akan menentukan sikap dari masing-masing pihak atau tim yang berdebat. Apakah akan pro terhadap mosi atau kontra terhadap mosi. Kedua, tim debat. Seperti yang sudah dijelaskan dalam debat, umumnya terdapat 3 tim debat, yaitu tim afirmasi sebagai tim pendukung mosi atau pro terhadap mosi, tim oposisi sebagai tim penentang mosi atau kontra terhadap mosi, tim netral atau penengah sebagai tim netral dan berperan sebagai penengah. Nah, adik-adik, untuk tim netral tidak wajib ada dan perannya sebagai penengah dapat digantikan oleh moderator. Kemudian ada partisipan. Selain tim debat, terdapat juga partisipan lainnya dalam debat, yaitu
penonton atau juri sebagai tim sebagai partisipan yang menilai tim saat berdebat. Kemudian moderator yang memimpin jalannya debat dan notulen yang mencatat jalannya debat dan hasil debat. Nah, selain memiliki struktur, ciri-ciri, dan unsur, teks debat juga memiliki kaidah kebahasanya sendiri, di mana kaidah kebahasaan teks debat terdiri dari kalimat kompleks, yaitu struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Kemudian yang kedua, konjungsi. Teks debat biasanya memanfaatkan konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan kata-kata atau kalimat. Dan yang terakhir, dalam teks debat terdapat kata rujukan. Teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, data, dan fakta yang digunakan dalam argumentasi. Misalnya, dia, beliau, ini, itu, di sana, di sini, dan sebagainya. Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh teks debat. Teks debat kali ini memiliki mosi, larangan memberikan pekerjaan rumah bagi siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada argumentasi dari tim pro. PR umumnya memberatkan siswa dan menyita waktu yang dimiliki siswa untuk bersosialisasi dengan anggota keluarga di rumah. Pada saat mengerjakan PR, siswa juga umumnya menyontek atau bekerja sama sehingga memberikan PR bagi siswa tidak efisien untuk dilakukan. Nah, itu merupakan argumentasi dari tim pro terkait mosi, larangan memberikan PR bagi siswa. Selanjutnya yaitu ada argumentasi dari tim kontra. PR adalah sarana bagi siswa untuk mengulang kembali pelajaran yang telah ia dapatkan di sekolah. Jika tidak mendapatkan PR, kebanyakan siswa tidak akan menyentuh buku-buku sekolah di rumah. Dengan begitu, memberikan PR sama dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan review atas pelajaran. Karenanya, membuka buku pada saat mengerjakan PR tidaklah sama dengan menyontek. Nah, itu merupakan argumentasi atau tanggapan dari tim kontra terkait mosi larangan memberikan pekerjaan rumah bagi siswa. Nah, adik-adik silakan nanti adik-adik mencari contoh teks debat lainnya ya, baik di buku, modul, internet, YouTube maupun televisi. Nah, adik-adik, kenapa sih harus ada debat? Nah, salah satu tujuan diadakannya debat adalah untuk memperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Debat dilakukan untuk mencapai kemenangan dari beradu argumen. Argumen yang paling logis, jelas, dan memiliki struktur teks debat yang baik biasanya akan memenangkan perdebatan. Selain untuk mencapai kemenangan, tujuan debat dilakukan untuk menguji kebenaran pemikiran mengenai suatu hal. Nah, adik-adik, meskipun begitu, tidak jarang debat berakhir dengan kedua pihak tetap berbeda pendapat dan berpegang pada pendapatnya masing-masing. Akan tetapi, tentunya mereka tetap akan mendapatkan wawasan baru dengan mendengarkan argumen dari pihak lawan. Berbeda pendapat itu wajar, tapi ingat, tetap hargai pihak lain yang berbeda pendapat dengan kamu ya adik-adik. Nah, adik-adik, cukup sekian untuk materi teks debat hari ini. Nah, adik-adik silakan bisa mencari atau membaca dari buku, modul yang sudah diberikan oleh guru agar pemahaman terkait teks debat semakin lengkap. Terima kasih. Bye-bye.